Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini geografi. Di antara kalian siapa yang mau memimpin doa? Silahkan pimpin doa, maju ke depan, memimpin teman-teman dan kita semua untuk berdoa. Ya. Hari sebelum mulai pelajaran pada sekalian kaitannya dengan tugas yang minggu kemarin. Jadi saya cek untuk present Alan Dimitri bahwa apakah Adam Hawa. Apa itu? Tanaman apa namanya? Kalau nggak salah namanya Adam Hawa. Adam Hawa. MH Azmi bahwa apakah? Kaktus. Tak kaktus. Oke. Mas Farhan. Farhan Tonti. Tapi berbeda. Mahal tuh. Kans. Bawa cupang. Oke. Yasfa Jawan. Bawa? Ayam lah. Ayam. Lihat. Kita Itu nanti boleh ndak merusak? Tidak lah. Aman. Kemarin Muslim kita nggak disitahin itu. Ya. Aman. Oh ya udah. Alhamdulillah ya, aman ya. Alhamdulillah. Kalian setelah perpulangan, kemudian mungkin ada yang membelinya di rumah atau membelinya di sini. Tapi prinsipnya sudah membawa, sudah mengerjakan tugas, sudah saya apresiasi. Nah, yang belum, nanti tetap kalian lapor satu, karena penugasan ini kan penugasan yang sifatnya afeksi itu. Jadi yang dinilai adalah tanggung jawab, kemudian rasa, bagaimana kamu bertanggung jawab tidak hanya untuk dirimu sendiri tapi juga untuk makhluk hidup yang lain. Nah, nanti tetap kamu itu jangan sampai nelek itu ya, jangan sampai nelek di meja. Nah, nanti karena penugasan ini ada dua. Materi selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman hayati dan konservasi. Tujuan dari pembelajaran ini nanti kita akan membahas tentang konsep keanekaragaman hayati dengan lingkungan. Nah, kita lihat tuh ada gambar satwa yang terancam, ya kan? Terancam. Ada jalak Bali, sikatan Aceh, kemudian ada trulek Jawa, tohtor, atau beberapa hewan lain yang tidak terdata di sini. Faktornya banyak itu, faktor yang menjadikan hewan itu langka atau punah banyak. Ada spesies invasif. Spesies invasif maksudnya apa? Spesies invasif itu adalah ada spesies lain yang menyebabkan hewan atau tanaman nanti itu menjadi punah. Jadi ada serangan. Kalaupun tidak serangan, karena ada aktivitas. Nah, pertanyaannya adalah mengapa bisa terjadi itu? Kenapa kok ada tanaman atau hewan yang bisa dilindungi, di mana disebabkan oleh adanya aktivitas kerusakan oleh manusia? Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian apa dampaknya buat kita semua itu apa? Kalau suatu saat nanti kamu nggak bisa melihat yang namanya perkutut, nah sekarang perkutut masih banyak ya.
kamu nggak bisa ngelihat yang namanya burung emprit. Nah, udah nggak ada. Dulu adalah mengapa isu-isu ini penting untuk kita diskusikan. Kenapa harus? Kenapa harus? Siapa yang mau memimpin untuk chicken dance? Ya. Silahkan pimpin teman-teman. Ini cuma 2 menit kok. Ayo. Mantap. Terima kasih ya. Senam lansia. Terima kasih ya. Ya, boleh silahkan. Sehat? Sehat, happy? Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan lagi video tentang deforestasi. Saat ini menghadapi ancaman serius, bukan hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga merupakan sumber terhidup bagi banyak komunitas lokal yang bergantung pada hutan untuk makanan, obat-obatan, dan budaya mereka. Deforestasi di Papua berdampak luas. Kehilangan habitat bagi flora dan fauna yang unik dapat mengakibatkan kepunahan spesies dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, kerusakan hutan juga berkontribusi pada perubahan iklim global karena pohon-pohon yang seharusnya menyimpan karbon justru hilang. Untuk mengatasi masalah ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan sangat diperlukan. Melalui upaya bersama, kita dapat menjaga hutan Papua untuk generasi mendatang. Dampak deforestasi hutan Papua antara kepunahan flora dan fauna. Kemudian selanjutnya ada tugasnya sifatnya kelompok. Nah, ini silahkan buat kelompok. Nah, mejanya ditata. Bisa berapa ini? Ini satu kelompok bisa ini 5, ya sudah cukup ini 5. Terus siapa lagi? Ini kurang 2. Berarti ya cuma ada 3 kelompok aja ini. Pada tonti. Ini satu kelompok nih. Atau bagaimana? Ini satu kelompok, pas. Nah, terus, nah ini jadi satu kelompok atau mau dikurangi karena itu ada cuma 3. Gimana? Satu kelompok? Satu, oke, deal. Ya, silahkan berkelompok menjadi satu untuk bisa berdiskusi. Nah, itu ada 5 gambar yang seharusnya di kelas ini bisa cukup karena ada beberapa yang tidak masuk. Nah, kamu pilih itu gambarnya. Dari gambar itu, kira-kira itu gambar apa? Kamu diminta untuk menganalisis penyebab, dampak, dan bagaimana upaya konservasi. Nah, gitu. Nah, ini cepet aja ini karena ada presentasi. Itu penjualan gading, pembunuhan gajah. Kamu mau mengambil tema yang mana? Cuman 3 aja. Penyebab, jaring-jaringan, pukat harimau, boleh. Itu pukat harimau tuh gambarnya tuh. Oh, ngebom. Jaringkan, pukat harimau, boleh. Pukat harimau itu apa yang rusak? Nah, kamu menganalisis itu. Gambar 1 apa? Pohon deforestasi, boleh. Ya, milih salah satu aja. Kasusnya milih salah satu. Kasusnya milih salah satu. Punya pakai bahan peledak. Kanan atas. Apa? Pukat harimau. Ya nggak milih dia, keburuannya nggak milih, waton random, akhirnya rusak.
Saya mau nanya, Tat. Ya. Iya, saya tuh pernah baca artikel, Tat. Gimana? Dari mana? Ekosistem Indonesia itu terbagi dua, Tat. Sulawesi Ya. ke arah timur itu beda, Kalimantan dan ke arah barat itu beda. Itu apa, Tat? Penyebabnya, Tat? Ya. Indonesia itu kan ada dua dangkalan tuh. Iya, Tat. Dangkalan Sunda sebelah barat, isinya Sumatera, Kalimantan, Jawa, yang dia punya ciri sendiri, di mana cirinya itu disamakan dengan Asiatis. Kemudian dangkalan Sahul, wilayah timur, yang cirinya disamakan dengan Australia. Jadi dia memiliki ciri yang berbeda, karakteristik yang berbeda, aktivitas lempeng Di garis itu nggak bisa lewat satu sama lain. bisa itu hanya garis pemisah imajiner aja. Wallace dan Weber itu garis imajiner aja. Wallacea itu memisahkan antara Indonesia bagian yang memisahkan ciri atau karakteristik gitu. Dinosaurus sudah di ini enggak hidupin lagi tadi. Katanya bisa lewatkan nyamuk itu tadi. Nyamuk yang digigit dinosaurus. Wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota MH Asmi Reno, Tigda Pranawa, Azam Elvani, Muhammad Kans, Yaswa Jauhar. Ini hasil diskusi kelompok kami. Penyebab pengundulan hutan secara besar-besaran dan tidak direboisasi. Dampaknya ialah menyebabkan pemanasan atmosfer. Dari kelompok Pukat Harimau ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Alan Dimitri Alfasiroti Di kelompok gambar 1 yaitu Deforestasi. penebangan liar. Ya, mantap. Kami dari kelompok Hore ingin mempresentasikan hasil diskusi kami ya. Langsung aja ya, nggak usah perkenalan. Santai bahwa kamu membawa tanaman dan hewan itu saya melihat kalian excited. Ya, kalian excited. Wah, ada yang bawa ayam. Untung bawa ayam. Bawa babi hutan. Babi hutan. Yang tadi sana kelas sebelah itu gecko. Ada 2 gecko. Harga 100-an apa 150 tuh. Ya saya mengapresiasi di mana santri itu expect modal 100 sih. Kan ya effort. Kan saya bilang range-nya itu 15.000 aja. Jangan sampai 20.000 kemahalan. 15.000 dapat cupang, 10.000 pancing. Nah terus kamu memeliharanya boleh sapu-sapu. Ya tapi kan itu dipelihara, masa mancing tak dapat terus meliharanya gimana? Tok kembalikan lagi ke sana, dipelihara. Itu kalau ikan boleh sama kayak itu tuh cupang, tapi gupi kecil aja. Kalau kalian mau ikan hias misalnya yang butuh aerator tuh susah. Kalian harus ngecopke di cop-copan pakai listrik susah. Kamu pakai yang kemarin saya bilang vas atau botol terus tok isi tanaman air itu udah jadi. Habis nih. Tapi prinsipnya tuh jangan susah-susah lah. Nah, refleksinya itu peran kita sebagai individu itu untuk menjaga keanekaragaman itu bagaimana. Terus kemudian bagaimana upaya mengkonservasi itu karena butuh banyak orang, pelibatan banyak orang. Apa yang bisa kalian lakukan sebagai individu itu untuk menjaga? Salah satunya mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi secara berlebihan. Mengurangi limbah, menghemat air, menghemat energi. Kalau di kamar tidak butuh lampu ya dimatikan tiap malam. Mendukung praktik ramah lingkungan, berbelanja bijak. Misalnya kamu belanja nggak bawa kresek, bawanya kantong belanjaan. Meningkatkan kesadaran pendidikan. Contohnya seperti ini, kita mempelajari ini tuh kita sudah ada tahap untuk
mengkonservasi, karena kita tahu apa yang harus dilakukan dari pembelajaran hari ini. Partisipasi, misalnya kamu mendukung kawasan konservasi, kamu bikin poster tidak merusak lingkungan, nah itu sudah. Terus konservasi itu perlu stakeholder. Ya, refleksi tadi yang nomor 2, perlu stakeholder, bahwa kita itu nggak kerja sendirian. Ada keragaman pengetahuan dan ahli, ada sumber daya yang beragam, dukungan politik. Nah, ini pemerintah perlu nih, dukungan pemerintah. Tanggung jawab bersama, bahwa upaya konservasi itu tanggung jawab bersama. Nah, sekarang umpan balik yang harus dilakukan adalah satu tindakan kecil untuk menjaga keanekaragaman hayati. Satu spesies yang mau kalian lindungi dalam bentuk kamu membawa tanaman, kamu membawa hewan yang nanti kamu pelihara, susah memelihara. Jadi hal-hal yang konkret seperti ini tuh perlu dilakukan. Hal-hal sepele aja ini. Hal-hal sepele yang bisa berdampak besar kalau dilakukan dalam satu gerakan yang masif dan massal. Coba satu orang se-Indonesia memelihara cupang misalnya. Satu orang se-Indonesia memelihara tanaman misalnya. Pasti akan membawa perubahan yang besar. Itu hal kecil yang bisa dilakukan. Nah, harapannya nanti dari tanaman dan hewan yang kamu bawa ini, kamu pelihara sampai pembelajaran kita selesai di semester 1, yaitu bulan Desember. Kalian jaga, jangan sampai mati. Kalian pelihara, salah satu bentuk tanggung jawab sesama makhluk hidup. Kamu sekarang tidak bertanggung jawab hanya untuk dirimu sendiri, tapi kamu sudah bertanggung jawab dengan makhluk yang lain. Kasih makan cupangnya, jangan lupa. Airnya kotor, kamu ganti. Tanamannya kaktus. 3 pertemuan materi biosfer. Yang kemarin kita bahas tentang flora, kemudian fauna, yang terakhir tentang konservasi ini. Pertemuan selanjutnya siap untuk ulangan harian bab 1. Oke, deal? Ulangan harian minggu depan. Dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan pulang karena pembelajaran dikurangi. Persiapan untuk Jumatan. Ya. Kembali ke asrama. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya.